Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik, perkenalkan nama saya Rintani Agustin dengan NIM 2314070063 dari kelas PGMIB. Akan menjelaskan tafsiran ayat ke-9, yaitu surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 yang menjelaskan tentang hormat kepada orang tua dan guru. Baik, saya akan mencoba membacakan ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan imma yablughan 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Baik, selanjutnya itulah tadi bacaan ayat dari ayat 23 sampai 24 Al-Isra tadi. Selanjutnya arti pemufradat. Waqada dan artinya dan menetapkan atau memerintahkan, Rabbuka Tuhanmu, Allah bahwa jangan, ta'budu kamu menyembah, illa melainkan, iyahu kepada dia, wabil walidaini dan terhadap kedua orang tua, ihsana berbuat baik, imma apapun atau jika, yablughanna telah sampai, indaka di sisimu atau dalam pemeliharaanmu, al-kibara besar atau tua, ahaduhuma salah satu dari keduanya, atau kilahuma kedua-duanya, fala maka jangan, taqul maka berkata, lahuma kepada keduanya, uffin wala dengan dan jangan, tanharhuma kamu membentak keduanya, waqul dan berkatalah,
lahuma kepada keduanya, qaulan perkataan, karima mulia. Wahfid dan turunkan atau rendahkan lahuma terhadap keduanya, janaha sayap atau dirimu, zulli zulli rendah diri, min dari atau dengan, rahmati kasih sayang, wakul dan ucapkanlah, Rabbi wahai atau Tuhanku, arhamhuma kasihinilah keduanya, kama sebagaimana, Rabbayani keduanya memeliharaku, shaghira waktu kecil. Itulah arti mufradat pada ayat ini. Selanjutnya tafsiran pada ayat pada surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Tafsiran pada ayat 23 Al-Isra ini, dalam ayat ini Allah memberitakan kepada seluruh manusia agar mereka memperhatikan beberapa faktor yang terkait dengan keimanan. Faktor-faktor itu ialah agar manusia tidak menyembah selain Allah, termasuk pada pengertian penyembah Tuhan selain Allah ialah mempercayai adanya ketaatan lain yang dapat mempengaruhi jiwa dan raga selain yang datang dari Allah. Yang kedua, agar manusia berbuat baik kepada orang tua mereka. Penyebutan perintah ini juga sesudah perintah beribadah agar manusia memahami berapa pentingnya berbuat baik terhadap ibu bapak, juga bermaksud agar mereka mensyukuri kebaikan kedua ibu bapak. Betapa beratnya penderitaan yang telah mereka rasakan. Maka pantaslah apabila berbaik kepada kedua orang tua dijadikan sebagai kewajiban yang paling penting di antara kewajiban-kewajiban yang lain, dan diletakkan Allah dalam urutan kedua sesudah kewajiban manusia beribadah kepadanya. Jangan kamu bersikap buruk kepadanya seperti apa yang dikatakan oleh Atta ibnu Abu Robah sehubungan dengan makna firman-Nya. Janganlah kamu menolakkan kedua tanganmu terhadap keduanya, setelah melarang mengeluarkan perkataan dan perbuatan buruk terhadap kedua orang tua. Allah memerintahkan untuk berbuat baik dan bertutur sapa yang baik kepada keduanya, yaitu bertutur sapa yang baik dengan lemah lembutlah kepada keduanya, serta berlaku sopan santunlah kepada keduanya dengan perasaan penuh hormat dan memuliakannya. Selanjutnya tafsiran ayat 24. Kemudian Allah memerintahkan kepada kaum muslimin agar bersikap rendah hati dan penuh kasih sayang kepada orang tua. Maksudnya ialah menaati apa yang mereka perintahkan selama perintah itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama. Taat anak kepada kedua orang tua merupakan tanda kasih sayang dan hormatnya kepada mereka, terutama pada saat keduanya sangat memerlukan pertolongan anaknya. Ditegaskan bahwa sikap rendah hati itu haruslah dilakukan dengan penuh kasih sayang, tidak dibuat-buat untuk sekedar menutupi celaan atau menghindari rasa malu pada orang lain. Kebanyakan kan sekarang tuh orang tua banyak seperti itu. Sikap rendah hati itu hendaknya betul-betul dilakukan karena kesadaran yang timbul dari hati nurani. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mendoakan kedua ibu bapak mereka agar diberi kasih sayang keduanya dalam mendidik mereka ketika masih kanak-kanak. Dan orang tua juga bisa juga mendidik anaknya dengan baik. Kadang ada yang orang tua tuh mendidik anaknya dengan sebebasnya aja gitu, walaupun kayak cuman ngasih uang aja, walaupun dia kaya tapi anaknya kurang kasih sayang gitu. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam keterkaitan ayat ini dengan pendidikan. Ayat ini memberikan
panduan dan dasar untuk mendidik anak-anak tentang ketaatan kepada orang tua. Ayat ini menekankan pentingnya ketaatan kepada orang tua secara menyeluruh, baik ketika mereka masih hidup maupun setelah mereka meninggal. Dalam konteks pendidikan, ayat ini menunjukkan bahwa pendidikan akhlak yang efektif harus berfokus pada pengembangan sikap dan perilaku yang hormat dan berbakti kepada orang tua. Baik, sekian tafsiran dari ayat ini. Kalau ada salah kata atau salah pembacaan ayat pada tafsiran ini mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.